record. Nah, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom ini mengikuti perkuliahan praktikum pemrograman berbasis objek atau berorientasi objek. Ya, ini kita awal perkuliahan di praktikum ini. Kemudian nanti rencananya itu ada 14 pertemuan, yang mana itu nanti ada 7 modul. Ya, modul semuanya sudah saya siapkan di e-learning. Jadi nanti teman-teman perkuliahannya untuk sementara kita daring dulu sebelum ada edaran terkait pembelajaran luring. Tapi nanti saya tidak menghalangi untuk teman-teman kalau semisal mau praktikum offline karena terhalang oleh sumber daya terkait mungkin laptop ya. Boleh teman-teman nanti praktikum di lab. Nah, untuk jamnya disesuaikan dengan jam di Sikadu. Jadi nanti biar supaya tidak tabrakan dengan kelas yang lainnya. Kalau siapa tahu kelas lainnya itu ada yang menggunakan labnya. Terus untuk jam ya, jam praktikum kita itu kan kalau yang A1 itu di jam 1, kalau yang A2 itu di jam 3 kalau nggak salah, betul ya. Nah, ini lebih efektif kalau saya rasa itu digabung saja. Untuk yang kelas A2 bisa enggak? Untuk saat ini digabung. Dan beberapa pertemuan selanjutnya bisa enggak? Untuk yang kelas A2 gimana? Bisa enggak digabung? Maaf Pak, sebenarnya ini di share-nya tadi cuma di grup A1 aja, semuanya enggak aja. Oh, suaranya Mas, kecil sekali Mas. Coba tadi coba di itu belum di-share di grup A2 Pak, linknya. Apa? Link Zoom-nya belum di-share ke grup A2. Link Zoom-nya belum saya share di A2. Coba saya cek dulu PPBO A2. Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Sudah ada loh. Sudah ada ya. Yang belum ada apa tadi? Mas apa tadi? Mas Dava. Halo. Ada yang belum dapat linknya? Suaranya kecil ya, nggak dengar suara Mas Dava saya. Ya, saya lanjut ya. Gimana untuk yang kelas A2 bisa digabung dengan kelas A1 di jam 1? Yang kelas A2, Mbak Puza atau yang lainnya? Mbak Puza tadi sudah mengiyakan bisa ya? Mungkin bisa. Untuk yang selanjutnya bisa Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, gitu. Saya minta konfirmasinya. Ya, kalau bisa berarti selanjutnya kita di jam 1 ya untuk kelas A1 maupun yang kelas A2. Untuk praktikum offline-nya lab boleh dipakai jam 1. Mulai jam 1 atau ya mulai jam 1 itu aja. Saya takutnya kalau misal dipakai kita pakainya di jam lainnya ya, nanti tabrakan dengan yang lainnya. Ya, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya terkait praktikum bisa langsung ke saya ya. Jadi nanti tidak perlu sungkan untuk bertanya. Kalau kemarin itu di materi di teori ya banyak yang malu-malu. Nah, ini karena mungkin masih awal. Nah, ini karena Anda sudah memijak di semester 3, artinya harusnya sudah luwes. Luwes itu apa ya? Ya, artinya sudah harusnya lebih aktif lagi
dari yang semester sebelumnya. Ya, jadi untuk mahasiswa itu seperti itu ya, bukan seperti siswa. Kalau siswa itu kan gurunya yang aktif, kalau yang mahasiswa mahasiswanya yang aktif. Ya, selanjutnya karena ini sudah sepakat di jam 1 nantinya, selanjutnya itu nanti presensinya juga untuk yang A1 dan A2 saya setting di jam 1 sampai jam 3 ya. Jam 3, jam 1 sampai jam 3. Kemudian yang perlu disiapkan ya sebelumnya. Jadi di praktikum ini itu ada yang namanya pretest, terus saya izin share screen. Nah, ini sudah saya siapkan untuk praktikumnya. Ini nanti ada modul ya, ada 7 modul ya, nanti itu diselesaikan dalam 1 semester ini. Kemudian nanti yang kita dalam proses perkuliahan ini ya, itu yang pertama ada yang namanya pretest, teman-teman. Tadi sudah ada yang menanyakan pretestnya bagaimana, Pak? Ya, pretest dimulai dari jam sekarang ya. Untuk yang A1, untuk yang A2 nanti mungkin saya set ulang lagi sehingga bisa dikerjakan setelah selesai ini. Jadi nanti setelah selesai ini teman-teman silakan pretest. Pretest itu nanti hasilnya nggak saya pakai ya, tapi hanya untuk mungkin acuan keberhasilan pembelajaran Anda. Jadi kalau misal pretestnya ini nilainya 0 pun juga sebetulnya nggak masalah, karena memang Anda belum paham terkait atau belum mengetahui terkait materi yang akan saya sampaikan. Nah, itu pretest, kemudian nanti praktikumnya ini ada 14 pertemuan, idealnya adalah seperti itu, tetapi nanti ini bisa sesuai kondisi ya, kondisional ya. Kalau memang materinya itu bisa lebih cepat ya alhamdulillah. Yang paling penting adalah nanti goalnya di praktikum ini adalah teman-teman bisa memahami atau bisa mengerjakan dan bahkan bisa membuat sistem berbasis desktop menggunakan Java. Nah, terus kemudian dalam 1 semester ini kita karena pemrograman berorientasi objek ya, itu kita menggunakan Java. Apa itu Java? Java itu bahasa pemrograman. Nah, Java itu Jawa Pak ya, Jawa. Itu kalau bahasa Inggrisnya, tetapi ini kalau terkait pemrograman, Java itu adalah bahasa pemrograman. Selain Java ada banyak yang pasti teman-teman sudah paham, ada yang namanya PHP, ada yang namanya Python, C++ mungkin yang sebelumnya teman-teman sudah pelajari. Nah, itu adalah bahasa pemrograman. Untuk yang saat ini kita menggunakan Java. PHP. Oke, kenapa saya menggunakan Java di dalam PBO ini ya, praktikum PBO. Java itu memang dasarnya saja sudah pemrograman berorientasi objek, yang mana nanti atributnya, terus entity, dan yang lainnya sudah disiapkan atau sudah ada aturan mainnya. Jadi kalau misal saya beratkan ya pemrograman berorientasi objek ini ya, kalau saya beratkan itu di kompleks ya. Di kompleks itu ada toko, terus ada rumah, mungkin ada apotek, klinik dan yang lainnya. Nah, itu di dalam satu blok-blok gitu ya. Sehingga kalau kita mau ke toko ya berarti kita hanya ke blok toko itu. Kalau kita mau ke klinik ya ke klinik. Nah, itu yang kurang lebih konsep atau analoginya seperti itu. Dia pemrograman berorientasi objek. Untungnya apa? Kalau pemrograman berorientasi objek ketimbang yang tidak berorientasi objek. Untungnya adalah kita kalau misal akan development atau pengembangan selanjutnya ya, itu kita tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Contohnya kalau misal tadi saya analogikan seperti di komplek, itu kalau kita mau perbaiki di kliniknya, kita hanya memperbaiki di kliniknya saja. Kalau kita mau ganti di rumah si A, ya kita hanya mengganti rumah si A saja. Jadi untuk yang toko, rumah yang lainnya tidak terganggu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti paling dasar yang paling teman-teman harus pahami adalah konsep untuk pemrograman berorientasi objek ini.
Kemudian karena kita berbasis Java ya, kemudian itu nanti kita pasti menggunakan software. Nah, software itu apa? Software itu perangkat lunak ya yang nanti kita akan pakai, kita akan bereksperimen. Nah, bereksperimen, berselancar, lalu berfantasi atau yang lainnya. Pokoknya nanti ada suatu software itu kita melakukan apa saja di sana sehingga akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Jadi kita nanti menggunakan NetBeans. Nah, kita nanti menggunakan NetBeans, yang mana NetBeans itu adalah software yang memang dia digunakan untuk pemrograman berbasis desktop, murni berbasis desktop untuk NetBeans itu. Kemudian saya nggak panjang lebar menjelaskan yang lainnya ya, ada PHP dan yang lainnya. Saya mau fokus ke Java dulu saja. Nah, kemudian praktikum ini untuk teman-teman sudah saya sediakan, untuk videonya ini sebetulnya sudah saya sediakan, tetapi nanti lebih afdolnya, lebih jelasnya kita mungkin adakan Zoom ya, kalau memang besok itu tapi saya usahakan untuk selalu selalu hadir ya. Jadi nanti mungkin beberapa menit saya jelaskan dulu, kemudian setelah itu praktikum. Kalau praktikum yang penting nanti gini ya, untuk awalnya saya jelaskan, kemudian teman-teman praktikum. Ketika praktikum teman-teman harus benar-benar mempraktekkan. Jadi nanti ada kendala, itu juga nanti segera terselesaikan kendala itu. Jadi jangan diam kalau ada kendala, karena memang saya kasih tahu lebih di awal ini, karena memang di dalam modul ini ada jebakan-jebakan. Ada tulisan yang typo, ada seharusnya yang tulis seperti ini, tapi ditulis seperti ini, itu ada jebakan. Kalau teman-teman tidak aktif untuk bertanya, menyelesaikan program ini, saya pastikan tidak akan selesai sampai modul ke-7. Karena nanti kita teknik belajarnya adalah sekuen, kita berurutan. 1 sudah belum, kalau sudah nanti lanjut ke modul yang kedua. 2 sudah belum, nanti lanjut ke yang 3. Jadi itu ada jebakan, sehingga kalau memang tidak selesai, dia tidak boleh melanjutkan modul yang selanjutnya. Kemudian nanti di akhir itu ada yang namanya post-test. Post-test ini harapannya dan masuk juga di penilaian, itu nilainya juga bagus. Lalu penilaiannya nanti yang akan saya upload di Sikadu atau menjadi nilai akhir teman-teman, itu adalah penilaiannya ini, ada post-test. Nah, post-test tadi sudah saya sampaikan, itu masuk dalam penilaian. Lalu ada laporan tugas akhir. Nah, pasti teman-teman sudah merasakan atau melakukan pelaporan ya di praktikum sebelumnya. Jadi laporan tugas akhir adalah kita melaporkan apa yang sudah dilakukan. Jadi nanti ketika praktikum, kalau saran saya, silakan Anda langsung cicil laporannya. Contoh, di minggu ini itu modul 1. Anda melakukan apa, analisisnya apa, hasilnya apa. Itu Anda simpan di Notepad atau simpan di Word ya. Di tiap modul-modul, sehingga nanti di pertemuan terakhir Anda tinggal mengcompile atau Anda tinggal menggabungkan sehingga jadi satu laporan. Oke, jadi sudah jadi satu laporan, kemudian kita bisa rapikan itu laporan-laporannya. Bisa dikasih daftar isi, kemudian judulnya dan yang lainnya, tulisannya harus rapi, karena kerapian itu juga masuk dalam faktor penilaian. Jadi nanti belajarlah untuk menulis rapi ya. Kalau memang belum bisa, ayo belajar. Kalau yang belum bisa, saya siap mengajari, siap membimbing supaya kerapian penulisan ini teman-teman dapatkan. Terus selanjutnya adalah pelengkapan konten.
Pelengkapan konten itu ya Bu, mungkin saya belum tahu ya, saya belum tahu untuk yang teman-teman ini dalam penulisan laporannya seperti apa. Tetapi kalau saya ngomongnya adalah berdasarkan pengalaman dari kakak tingkat Anda, di kakak tingkat Anda itu ya dulu ya, itu ada yang hanya main screenshot. Kalau main screenshot itu kan satu gambar menceritakan berjuta makna. Nah, sehingga saya bingung makna yang mana yang akan disampaikan, sehingga itu perlu dijelaskan analisisnya seperti apa, Anda melakukannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, dari 3 unsur itu ya mungkin minimal itu sudah saya anggap lengkap. Nah, karena kalau hanya gambar saja ya tadi menceritakan berjuta makna, ya, makna yang dimaksud yang apa ya gitu ya. Nah, itu harus difokuskan, dispesifikkan. Kemudian presensi, nah pasti ya, kalau saya itu pasti ada nilai presensi. Saya menghargai kehadiran teman-teman, saya menghargai kerja keras untuk masuk ke e-learning, walaupun kemarin e-learning kita agak sulit untuk dimasuki ya, login ya. Itu memang karena ada beberapa faktor terkait provider mungkin ya, jadi kita agak sulit. Tapi tidak masalah, tidak selamanya sulit ya gitu. Tetapi nanti kalau ada kesulitan semacam seperti kemarin, ya mungkin nanti saya akan ambil solusi yang lainnya. Itu, dan yang terakhir ini adalah bonus bagi yang mengumpulkan proyek akhir. Nah, proyek akhir ya, ini bukan laporan akhir, tetapi adalah proyek akhir. Yang mana kalau ada proyek, itu yang pasti adalah satu produk. Nah, itu satu produk yang bisa saya nilai. Produk itu apa? Ya, produknya adalah sistem yang berbasis desktop. Karena ini adalah kita fokusnya adalah berbasis desktop ya. Nah, caranya gimana? Cara membuat proyek akhir seperti ini. Nah, nanti akan saya terangkan, tetapi tidak full, tidak apa ya namanya ya, tidak luasnya. Yang nanti karena ini pertemuannya adalah singkat, sehingga nanti yang akan saya sampaikan itu juga yang basic-basicnya saja. Untuk yang lengkap detailnya mungkin teman-teman bisa pelajari atau mengeksplor di Google atau YouTube. Ya, itu sangat banyak. Nah, jadi mungkin ya ini gambaran awal saja pemrograman berbasis desktop itu apa. Desktop itu seperti Microsoft Word, Excel, kemudian ada CorelDRAW dan yang lainnya. Dia yang proses instalasinya dia install ya di PC-PC itu adalah yang dinamakan desktop. Kalau web, berbasiskan web kan kita searching di Google, di Chrome ya, Chrome atau di browser ya. Itu kalau yang desktop kita biasanya adalah harus install itu. Nah, itu nanti dari contohnya seperti itu, tetapi untuk contoh yang lainnya mungkin teman-teman pernah tahu mesin kasir ya. Mesin kasir kalau di kasir itu kan ada tombol-tombolnya dan yang lainnya. Nah, dia yang tidak diakses oleh browser ya, tidak diakses oleh browser. Dia ada pemrograman berbasis desktop. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat itu. Harapan saya gitu. Di akhir pertemuan, teman-teman ada namanya proyek akhir. Nanti teman-teman kalau bisa mengumpulkan, ini opsional ya. Saya tekankan lagi, ini opsional, boleh mengumpulkan atau tidak. Kalau yang mengumpulkan, nilainya bisa naik ke satu level. Satu level itu artinya adalah ketika misalnya teman-teman nilainya B, sehingga nilai akhirnya adalah AB. Kalau yang teman-teman nilainya AB, naik ke A. Tapi kalau sudah mentok A, ya sudah itu nilainya memang absolut bagus. Nah, saya acungkan jempol untuk nanti yang teman-teman memang nilainya A. Sudah A mengumpulkan proyek akhir. Sudah absolut yang sangat bagus dan saya apresiasi itu nantinya. Nah, itu jadi kalau misalnya kita sudah punya
suatu proyek akhir ya, nanti teman-teman juga bisa bangga karena punya portofolio. Nah, ini portofolio ini kan juga nanti dipakai juga ya kalau kita membuat CV. CV portofolionya apa, sudah pernah membuat apa. Nah, itu penting juga ya. Satu, sudah mendapatkan punya portofolio. Yang kedua, kita sudah punya project. Nah, project itu juga nanti kita akan bisa adopsi ke project-project yang lainnya. Ketika nanti ada tetangga, ada apa, Mas tolong buatkan sistem untuk kasir, Mas tolong buatkan sistem untuk pendataan inventaris dan yang lainnya. Wah, Anda sudah punya basic-nya, Anda sudah punya bahan-bahannya, tinggal dibuatkan saja. Nah, itu banyak portofolio seperti itu. Itu juga saya alami, teman-teman. Saya punya satu project. Ketika nanti ada yang lainnya, nanti saya tinggal adopsi, saya tinggal edit-edit sedikit-sedikit lah, jadi satu project bisa saya jual. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, itu kemudian ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Halo Pak Fandi. Ya, halo. Oh, wah, kalian nih. Siapa aja? Mas Nala, terus Mas Ijul. Di kedokteran ya, Mas? Pada penitia vaksin, Pak. Oh iya, sehat-sehat terus, semangat. Dasar gila tuh. Ya, oh, sama Mas Eriko. Wah. Sehat. Ya, terima kasih Mbak Pusya. Gimana yang lainnya ada yang ditanyakan? Ya, sehat terus, semangat. Yuk, yang lain. Mas Bima, ya ini yang biasanya aktif ini. Atau yang lainnya, ayo. Ayo, mungkin satu pertanyaan. Kalau enggak ada. Enggak ada, kalau enggak ada saya mau tanya. Kalau enggak ada saya mau yang tanya loh. Gimana? Yakin ini enggak ada ini? Satu. Ayo. Kalau nggak ada, ya saya yang tanya. Maaf Pak, izin bertanya. Oh ya. Untuk aplikasinya nanti menggunakan apa ya Pak? Ini kan saya udah coba download di laptop. Saya itu kemarin lihat di YouTube downloadnya pakai NetBeans sekaligus sama Java-nya, itu boleh nggak ya Pak? Oh ya, ini sudah saya siapkan. Nah itu ini di e-learning ya, link software keperluan praktikum. Nah ini nanti diklik saja, kemudian nanti hasilnya ini sebentar. Nah ini hasilnya bisa lihat ya. Nah ini ada yang namanya SAM itu ya server virtual ya, server virtual yang bisa kita install di Windows. Nah, terus di atasnya ini ada library NetBeans. Sudah saya siapkan nanti kalau mau menghubungkan ke database, mau membuat report ya sudah ada saya siapkan semua di sini. Dan di sini itu ada yang namanya JDK atau NetBeans ya. Ya di sini itu sudah JDK plus NetBeans sudah gabung jadi satu. NetBeans yang saya pakai ini adalah NetBeans versi 7.4. Nah, ini silakan nanti teman-teman install yang ini saja biar serempak ya, biar sama-sama. Sebetulnya beda versi itu bedanya adalah di function-functionnya sebetulnya seperti itu dan fitur yang ada di dalam softwarenya. Tetapi supaya kita tidak nanti saling bingung ya, kok beda ya dengan ini ya, kok beda ya, sehingga saya pakai yang 7.1. Nah, 7.1 sehingga sekarang nanti teman-teman bisa download di sini, itu teman-teman tidak perlu install Java-nya ya, karena di sini sudah include Java.
Ya, nanti pasti di setiap pertemuan itu kita Java. Kalau Java itu lambangnya kopi. Kalau kita sudah lihat kopi, hawanya enjoy ya. Semoga seperti itu. Kita jangan buat susah-susah ya untuk praktikum ini ya. Kita enjoy sehingga kalau kita enjoy bisa cepat pahamnya. Amin. Semoga ya. Ya, selanjutnya yang mau ditanyakan. Yuk. Nggak ada? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Itu buat presensi sama pretesnya saya belum kebuka Pak. Oh ya, setelah ini saya Silakan. buka Mbak. Ya, ini mungkin setelah ini ya, ini saya tutup. Kemudian nanti saya buka. Silakan untuk yang kelas A1 dan yang A2 itu presensi dan pretest gitu ya. Ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk, yang lainnya nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ya saya akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung hubungi atau lewat grup saja. Ya, udah itu untuk absensinya. Untuk yang pertanyaan di chat sudah saya balas ya tadi ya, sudah saya jelaskan. Ya, silahkan melanjutkan aktivitas yaitu presensi dan pretest, kemudian bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.